Di episode sebelumnya, menceritakan Yeye yang ternyata bisa Henshin. Karena Gu Qinfeng bingung dengan kejadian itu, maka Gu Qinfeng pergi menemui biksu tua yang berada di dalam kristal di kalungnya. Cerita berlanjut. Gu Qinfeng bertanya, hal semacam ini, apa dia benar-benar bisa mempermainkannya? Biksu menjawab, mungkin iya, atau mungkin juga tidak. Aku tidak tahu. Gu Qinfeng kembali bertanya, berdasarkan apa yang kau katakan. Sekarang Leng Yanqiu sudah menyatu dengan hati es hitam. Itu berarti, karmaku dengan Yun Nisang sekarang menjadi milik Leng Yanqiu juga. Biksu menjawab, jika seseorang jatuh ke dalam lautan kesengsaraan, mereka pasti akan mencoba melarikan diri darinya. Walau, bahkan itu tak mungkin. Tapi hanya saja Yun Nisang mungkin tak memiliki cukup keyakinan dalam mentransplantasi karma ini. Kalau tidak, mengapa dia harus menyegel jiwanya saat dia bangun dari tidurnya? Kultivator Gu, sekarang Yun Nisang sudah berakhir seperti ini. Apa kau akan masih bersikeras untuk memahami karma ini? Gu Qinfeng jadi kesal dan berkata, sial, aku bahkan tak tahu seperti apa karma ini. Dan aku malah sudah dimanipulasi. Kemudian berkata dalam hati, aku hanya ingin memahami karmaku sendiri. Tapi, aku bukan hanya tidak mendapat informasi apapun darinya. Aku bahkan menemukan seorang wanita yang sepenuhnya sudah menyegel jiwanya untuk melarikan diri dari karma. Gu Qinfeng kembali berkata, aku ini wabah atau apa? Dia tidak senang memiliki karma denganku. Jadi, dia lebih suka mengambil resiko menyinggung surga daripada berhubungan denganku. Cerita berpindah. Di dalam ruang bawah tanah, di Sekte Bingsuan. Terlihat di sana ada Wei Qing, dan Liu Xiu, yang sedang berbicara dengan Zuxia. Liu Xiu berkata, dan aku pikir, kau ingin mengganti madam kita, dengan Leng Yanqiu. Tapi sekarang, nampaknya Leng Yanqiu, mencoba menyatu dengan hati es hitam. Tapi, tidak dengan 7 keping jiwa madam kita. Kemana perginya, 7 keping jiwa madam kita? Zuxia menjawab, dari awal ku katakan, kalau aku, Zuxia, takkan pernah melakukan sesuatu yang salah, untuk madam kita. Dan aku sudah mengatakan ini, lebih dari sekali sebelumnya. Semua yang sudah kulakukan adalah, di bawah perintah madam kita. Selama ini aku sudah menunggu di Sekte Bingsuan, untuk mencari seseorang yang dapat menyatu, dengan hati es hitam. Inilah keinginan madam kita. Sayang sekali, aku menunggu dengan sia-sia. Leng Yanqiu bisa saja menjadi gadis yang sombong, tapi dia sudah terlanjur menyatu dengan hati es hitam. Sekarang, karena Leng Yanqiu sudah menyatu dengan hati es hitam, akhirnya aku bisa membawanya ke Sekte Yunxia untuk memenuhi bagian dari perjanjian kita. Dia akan menjadi pasangan Dao dari Sekte Yunxia. Ini merupakan keinginan madam kita, dan juga satu-satunya cara agar beliau bisa bebas. Liu Xiu bertanya, siapa orang di Sekte Yunxia yang kita bicarakan ini? Wei Qing menambahkan, apa yang kau bicarakan ini adalah Gu Qinfeng. Zuxia hanya diam saja, tidak menjawab pertanyaan mereka berdua, yang juga mengisyaratkan bahwa tebakan mereka berdua adalah benar. Mereka kembali bertanya, kenapa dia harus menjadi pasangan Dao dengan Gu Qinfeng? Zuxia turun dari kursinya, kemudian berkata, madam pernah bilang, kalau penerus Sekte Bingsuan kita harus menjadi pasangan Dao dengan Sekte Yunxia. Wei Qing berkata, dari apa yang diketahui, Gu Qinfeng bukanlah penerus dari Sekte Yunxia. Zuxia menjawab, dia saat ini adalah murid penerus Sekte Yunxia. Jadi tentu saja, dia akan jadi penerus Sekte Yunxia. Wei Qing kembali berkata, tapi, dia bahkan tidak punya Fiery Sun Heart. Zuxia menjawab, dia akan memilikinya. Dia pasti akan mendapatkannya, pasti. Karena dia adalah orang yang ditakdirkan. Wei Qing bertanya, Zuxia, apakah ada yang kau ketahui, yang belum kau beritahukan kepada kami? Wei Qing menyadari sesuatu, dan kembali berkata, kau sudah menyembunyikan ini dari awal. Tapi kenapa, kau masih menyembunyikannya sekarang? Seluruh kesadaran ilahi kita, jatuh ke dalam kekacauan 500 tahun yang lalu. Tapi hanya milikmu yang tidak, dan kenapa bisa begitu?
Baru saja kau bilang dengan yakin, Leng Yan Qiu harus menjadi pasangan Dao dengan Gu Qinfeng. Dan itu satu-satunya cara, agar madam kita bisa bebas. Apa maksudnya itu? Apa madam kita sudah bangun? Seberapa banyak yang kau ketahui, dan kenapa kau tidak memberitahu kami tentang hal itu? Zuxia menjawab, madam pernah bilang, semuanya harus berjalan secara alami. Dan biarkan takdir yang memutuskan. Semuanya akan jatuh ke tempatnya, sesuai dengan kehendak takdir. Wei Qing ingin kembali bertanya, tapi Zuxia menghentikannya. Dan kembali berkata, seperti yang kubilang, biarkan takdir yang menentukan, dan jangan bertanya lagi. Kalian akan tahu apa yang harus kalian ketahui, dan tidak tahu apa yang seharusnya tidak kalian ketahui. Kalau aku memberitahu kalian, itu hanya akan merusak tempo takdir. Jadi kembalilah, dan jangan bertanya lagi. Meskipun Wei Qing tidak mendapat jawaban yang diinginkannya, dan merasa kecewa, dia pun menuruti perkataan Zuxia, dan pergi meninggalkan tempat itu. Zuxia menghela nafas panjang, setelah memberikan penjelasan kepada mereka berdua. Kemudian, datanglah seorang pria tua, dan bertanya, apa mereka akan benar-benar merusak tempo takdir, kalau kau menceritakan semuanya pada mereka? Zuxia menjawab, mungkin saja, tapi aku juga tidak tahu. Hanya saja, kesadaran ilahi mereka jatuh ke dalam kekacauan sebelumnya. Dan pasti ada alasan. Aku tak berani memberitahu mereka lebih banyak. Pak Tua kembali bertanya, kapan kita harus membawa Leng Yan Qiu ke Sekte Yunxia? Karena sekarang, dia sudah menyatu dengan hati es hitam. Zuxia menjawab, lebih cepat, lebih baik. Ini untuk mencegah terjadi malapetaka, di kemudian hari. Cerita berlanjut. Keesokan harinya di Sekte Yunxia, hari yang cerah dengan suasana yang hangat. Terlihat Gu Qinfeng sedang menikmati tuak kesukaannya, yaitu sirup marjan rasa koko pandan, di kursi halaman. Kemudian, pintu kediamannya terbuka, dan keluar sepasang langkah kaki kecil dari sana. Lalu, dia menghampiri Gu Qinfeng yang sedang duduk santai di halaman. Rupanya, itu adalah Yeye. Kemudian Yeye berkata, Gu Qinfeng, kenapa aku bisa ada di sini? Gu Qinfeng menoleh, kemudian menjawab, kenapa kau bisa ada di sini? Sungguh pertanyaan yang sangat bagus. Yeye kaget dengan kondisi tubuhnya, kemudian berkata, bagaimana bisa rambutku tumbuh sepanjang ini? Kemudian berkata dalam hati, meridian darahku tidak stabil selama waktu itu, jadi aku tinggal di tempat bibiku untuk memulihkan diri. Lalu meridian darahku kumat, dan aku tak dapat mengingat apapun yang terjadi setelahnya. Dalam keadaan yang bingung, Yeye kembali bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Gu Qinfeng dengan santai menjawab, kalau kau tanya kepadaku, aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sementara itu, di Sekte Bingxuan, mereka sedang mengadakan rapat, karena Leng Yan Qiu sudah berhasil menyatu dengan hati es hitam. Master Yu Hua berkata, sebelumnya, Gu Qinfeng membunuh banyak murid kita di Villa Chijito. Lalu, dia pergi bersembunyi. Sekarang Dewa sudah membuka matanya, bagaimana menurut Anda? Zuxia menjawab, aku sudah bilang jangan membahas masalah ini lagi. Dan lupakan saja apa yang telah terjadi. Mendengar perkataan dari Zuxia, para murid pun tidak bisa menerimanya. Dan mereka berkata, bagaimana bisa kita tidak membahasnya, di saat banyak sekali orang-orang kita yang mati olehnya? Apa maksud Anda? Apa kita akan membiarkannya saja? Zuxia kembali berkata, Gu Qinfeng bukanlah orang yang biasa. Dan bukan seseorang yang bisa kita provokasi. Jangan sembrono, hanya karena kalian sudah menyatu dengan benih es hitam. Bahkan Leng Yan Qiu akan kalah telak melawannya. Itu sebabnya aku mengatakan pada kalian, untuk tidak mengungkit ini lagi. Mereka pun menjadi bingung, dengan perkataan dari Zuxia. Kemudian berkata, apa, bahkan Leng Yan Qiu bukan lawannya? Itu tidak mungkin. Leng Yan Qiu sudah menyatu dengan hati es hitam, jadi bagaimana mungkin dia bukan tandingannya? Leng Yan Qiu menambahkan, tetua siapa dia? Dan bagaimana bisa aku Leng Yan Qiu, bukanlah tandingannya?
Aku baru saja menyatu dengan hati es hitam, jadi aku belum bisa menggunakan kekuatannya. Tapi, aku masih bisa dengan mudah membunuhnya. Menggunakan 4 pelangi Dao milikku yang hebat. Zuxia menjawab, dunia itu luas, dan misterinya terbentang di seluruh dunia. Banyak orang tidak sesederhana kelihatannya, terutama Gu Qinfeng. Dia adalah eksistensi, yang jauh melampaui imajinasi kita. Leng Yan Qiu jadi tertegun, mendengar perkataan dari Zuxia, yang mengatakan Gu Qinfeng mempunyai kemampuan, yang berada jauh di luar imajinasi semua orang. Zuxia kembali berkata, mulai hari ini, dan seterusnya, aku akan membunuh siapa saja, yang berani pergi ke Sekte Yunxia, atau memprovokasi Gu Qinfeng. Aku tidak peduli siapa kalian, tidak ada pengecualian. Apa kalian keberatan? Orang-orang pun terdiam, dan tidak ada yang berani membantah perkataan dari Zuxia. Zuxia menghela nafas, karena melihat para murid Sekte Bingsuan yang sangat bodoh. Karena tidak tahu, apa yang sebenarnya mereka hadapi. Zuxia kembali berkata, Yan Qiu, pergilah bersiap-siap. Sebentar lagi, aku akan membawamu ke Sekte Yunxia. Leng Yan Qiu berkata, Tetua, bukannya Anda tadi mengatakan, kami tidak diizinkan pergi ke Sekte Yunxia? Zuxia menjawab, kau sudah menyatu dengan hati es hitam. Sesuai dengan kehendak leluhur kita, kau harus pergi ke Sekte Yunxia. Menepati perjanjian yang telah leluhur buat, yaitu menjadi pasangan Dao dengan Gu Qinfeng. Leng Yan Qiu langsung berubah ekspresinya, dan tidak bisa berkata-kata, mendengar perkataan dari Zuxia. Orang-orang di sana pun menjadi kaget, karena Leng Yan Qiu harus menjadi pasangan Dao dari Gu Qinfeng. Master Yuhua tidak terima dengan keputusan itu, lalu berkata, Tetua, Anda tidak bisa melakukan ini. Gu Qinfeng itu sudah membunuh banyak orang kita. Anda tidak bisa membiarkan Yan Qiu jadi pasangan Dao-nya. Anda tidak bisa melakukannya. Zuxia kembali berkata dengan tegas. Sudah aku bilang, jangan dibahas lagi. Apa kau tidak mendengarku? Master Yuhua menjawab, walaupun aku tidak membahasnya, Anda tetap saja tidak bisa membiarkan Yan Qiu menjadi pasangan Dao dari Gu Qinfeng binatang itu. Zuxia berkata, Sekte Bingsuan kita, dan Sekte Yunxia, sudah lama memiliki kontrak pasangan. Ini adalah kehendak nenek moyang kita. Mereka kembali memohon kepada Zuxia, dan berkata, ini mungkin memang keinginan nenek moyang kita, tapi sudah begitu lama. Kenapa kita harus menepati janji kita? Belum lagi Sekte Yunxia, bahkan tidak pantas dianggap sebagai sekte, yang memenuhi standar. Mereka hanya akan menyeret Sekte Bingsuan kita ke tanah. Kalau kita membentuk kontrak pasangan dengan mereka, tolong Anda pertimbangkan kembali hal ini. Zuxia menjadi marah, dan berkata, lancang kalian, kita harus mengikuti kehendak leluhur kita. Sambil bersujud, mereka tetap memohon agar Zuxia mempertimbangkannya. Leng Yan Qiu tidak bisa menerima keputusan ini, dan berkata, tidak, aku tidak mau menjadi pasangan Dao dari Gu Qinfeng. Aku tak mau jadi pasangan Dao dengan sampah dari Sekte Yunxia. Dia pikir dia siapa? Dia tidak pantas. Aku tidak akan mau, dan itu tidak akan terjadi. Orang-orang di sana juga emosi, dan berkata, dia tidak memenuhi syarat untuk bersama dengan kakak senior kami. Mimpi saja binatang itu. Dia hanya sampah, beraninya seekor udang kecil, mimpi makan daging angsa. Mendengar penolakan dari semua orang, Zuxia berkata dalam hati, dasar sekelompok orang bodoh. Siapa di dunia ini yang berani menyebut diri mereka jenius, jika Gu Qinfeng dianggap sampah? Madam meramalkan, kalau dia memiliki semacam karma dengannya, dan sudah merencanakan sesuatu, untuk 3000 tahun ke depan. Madam tidak keberatan menarik semua jenis dosa, hanya demi memutuskan hubungannya dengan dia. Sambil melihat para orang bodoh itu, Zuxia kembali meneruskan perkataannya. Orang yang menakutkan seperti itu, benar-benar menjadi sampah di mata para junior bodoh ini. Tidak ada yang berani, immortal, dan demonik tidak berani. Surga pun tidak berani, dan tidak ada yang berani memprovokasinya. Aku benar-benar ingin mengungkap identitas Gu Qinfeng. Aku ingin lihat, apakah ada yang masih berani memanggilnya sampah. Zuxia berkata kepada Leng Yan Qiu, Yan Qiu,
Aku mungkin ingin kau jadi pasangan Dao dengannya, karena keinginan luhur kita. Itu juga demi kebaikanmu. Kau mungkin sudah menyatu dengan hati es hitam, tapi itu hanya sebagian saja. Kau masih perlu berkultivasi dengan seseorang, yang memiliki Pierre Sun Heart. Dan mengungkap rahasia hati es hitam. Leng Yan Qiu menjawab. Tapi, pria Long dari Perserikatan Jiuhua, memiliki Pierre Sun Heart saat ini. Aku sudah pernah bertemu dengan dia sebelumnya, dan berjanji untuk menjadi pasangan Dao dengannya. Begitu dia menyatu dengan Pierre Sun Heart, aku bisa mengungkap rahasia, di balik hati es hitam dengannya. Zuxia berkata, dia menipumu. Kau terlalu muda, dan naif. Dia bukan hanya tak memiliki Pierre Sun Heart, dan bahkan kalau dia memilikinya, dia takkan bisa menyatu dengan Pierre Sun Heart. Tak ada yang bisa menyatu dengan Pierre Sun Heart, selain Gu Qinfeng di dunia ini. Tidak ada satupun yang bisa. Leng Yan Qiu kembali berkata, Anda membicarakan sampah itu lagi. Tetua, kenapa Anda sangat peduli dengan Gu Qinfeng itu? Dia tak lebih dari sampah di mataku. Dan aku benar-benar tak akan menjadi pasangan Dao dengannya. Zuxia menjadi kesal, dan mengeluarkan jurus andalannya. Kemudian menggampar Leng Yan Qiu. Sambil berkata, dasar kurang ajar. Leng Yan Qiu langsung terdiam, sambil menahan sakit, dan rasa malu. Karena digampar di hadapan banyak orang. Orang-orang di sana pun merasa tidak percaya, karena tetua sekte akan memukul Leng Yan Qiu. Sambil menahan rasa sakit dan malu, Leng Yan Qiu berkata, Anda memukulku, hanya karena sampah itu. Zuxia menjawab, aku selalu memperlakukanmu seperti anak sendiri. Ada beberapa hal yang tak nyaman untuk kukatakan. Tapi, aku takkan pernah menyakitimu. Gu Qinfeng adalah eksistensi yang tak terbayangkan olehmu. Jangan sembarangan menyebut, siapa saja bisa menyatu dengan Pierre Sun Heart. Bahkan tanpa Pierre Sun Heart, akan menjadi suatu keberuntungan besar untukmu, bisa menjadi pasangan Dao dengannya. Kalau kau menjadi pasangan Dao-nya, kau tidak hanya akan bisa membuka rahasia di balik hati es hitam. Tapi, kau juga bisa melintasi realem sesukamu. Kau akan jadi kebanggaan alam. Leng Yan Qiu hanya diam saja, dan tidak menjawab perkataan dari Zuxia. Zuxia kembali berkata, ada keajaiban yang begitu besar, dan kau masih tidak mau. Di sisi lain, kita tak tahu apakah Gu Qinfeng akan bersedia atau tidak. Aku meminjam karma leluhur kita, untuk membantumu meraih keajaiban itu. Kau sangat beruntung, dan kau tetap tidak menginginkannya. Leng Yan Qiu menjawab, tidak peduli apapun yang Anda katakan, atau lakukan. Aku Leng Yan Qiu, memutuskan untuk tidak menjadi pasangan Dao, dengan sampah itu. Kemudian, Leng Yan Qiu pun pergi meninggalkan sekte Bingsuan. Setelah Leng Yan Qiu pergi, salah seorang tetua sekte berkata, sepertinya, Yan Qiu tidak akan menyetujuinya. Apa yang harus kita lakukan? Zuxia menjawab, kau tak perlu mengkhawatirkan Yan Qiu. Aku punya caraku sendiri. Yang lebih kukhawatirkan adalah sekte Yunxia. Begini saja, bagaimana kalau kalian menemaniku menemui Wode, dan mereka besok? Mereka pun bertanya, kenapa harus pergi ke sekte Yunxia, untuk menemui Wode dan yang lainnya? Zuxia menjawab, kita tidak boleh gegabah. Aku ingin meringankan hubungan kita, dengan sekte Yunxia mereka terlebih dahulu. Dan menunjukkan pada Gu Qinfeng, ketulusan kita. Di saat yang sama, kita juga bisa menggunakan kesempatan ini, untuk menguji sikapnya. Cerita berlanjut. Di hari yang cerah, di sekte Yunxia. Terlihat Gu Qinfeng, yang sedang minum tuak sirup marjan kesukaannya, sambil bersantai di halaman. Lalu, datanglah Wode dan berkata, oh, Nak Gu, kau sedang minum apa? Kelihatannya itu sangat nikmat. Gu Qinfeng bertanya, kenapa kau ada di sini? Wode menjawab, kau ini bicara apa? Ini kan sekte Yunxia, dan juga ini bukan rumahmu. Jadi kenapa aku tidak boleh di sini? Gu Qinfeng hanya tersenyum, melihat Wode yang kesal karena pertanyaannya.
Huode menghampiri Gu Qinfeng, dan bertanya, "Nak Gu, apa kau sudah dengar, apa yang sedang terjadi di luar sana?" Gu Qinfeng kembali bertanya, "Memangnya apa yang sedang terjadi di luar sana?" Huode berkata, "Apalagi kalau bukan tentang mereka, yang menjodohkanmu dengan Leng Yan Qiu." Sambil minum tuak, Gu Qinfeng menjawab, "Oh, aku sudah dengar itu." Huode duduk, dan kembali berkata, "Nak Gu, aku tak ingin menyembunyikan hal ini darimu lagi. Tetua sekte bingsuan mereka, Zhu Xia, datang menemuiku, dan dia memberitahuku soal leluhur kita." Gu Qinfeng tampak tidak terkejut, mendengar perkataan dari Huode, dan berkata, "Aku bisa menebak, dia memberitahumu semuanya bukan?" Huode menjawab, "Yah, tepat sekali. Dia memberitahuku tentang leluhur kita, karmamu dengan Yunisang, dan hal yang lainnya. Aku tak tahu sekte kita punya sesuatu perjanjian seperti itu dengan sekte mereka. Sampai dia memberitahuku yang sebenarnya." Gu Qinfeng hanya diam menatap Huode, begitu juga Huode, hanya diam dan menunggu Gu Qinfeng untuk berkata sesuatu. Kemudian, Gu Qinfeng pun tak tahan untuk menahan tawa. Huode tertawa, dan berkata, "Dasar bajingan kecil, kau benar-benar membuka mataku." Gu Qinfeng menjawab, "Menjauhlah dariku. Air liurmu muncrat mengenai wajahku." Huode kembali berkata, "Walaupun wanita tua itu tak menjelaskan segalanya, tapi kami juga tak bodoh. Aku mengerti inti dari semua itu. Dia ingin kau menjadi pasangan Dao, dengan Leng Yan Qiu. Dan aku bisa mengatakan, kalau wanita tua itu takut padamu. Karena itu, dia ingin aku yang meyakinkanmu." Gu Qinfeng menjawab, "Menjadi pasangan Dao dengan Leng Yan Qiu. Kenapa? Untuk mentransplantasikan karma kami bersama." Huode menjawab, "Tepat. Itulah yang dikatakan wanita tua itu. Aku tidak mengerti apa yang dia katakan, tapi dia bilang kau pasti akan mengerti." Kemudian, Huode meminum tuak sirup marjan, sampai tumpah ke janggutnya. Setelah meminumnya, Huode berkata, "Katakan Nak Gu, apa yang ada di dalam gelas ini? Rasanya agak kuat." Gu Qinfeng menghiraukan pertanyaan dari Huode, dan seperti sedang memikirkan sesuatu. Huode kembali berkata, "Aku tak bisa meminumnya lagi. Aku akan mabuk kalau aku meminumnya lagi." Gu Qinfeng hanya memasang wajah malas, mendengar perkataan dari Huode. Sambil terlihat mabuk, Huode berkata, "Maksud wanita tua itu adalah, dia ingin kau memutuskan. Kau menerimanya atau tidak, itu tidak penting. Mereka akan mengikuti keinginanmu. Dan dia bahkan mengatakan sesuatu, seperti mereka akan melakukan apapun yang kau minta. Mereka akan lakukan, selama mereka dapat melakukannya. Dan bahkan kalau mereka tak dapat melakukannya, mereka akan pikirkan cara untuk melakukannya." Gu Qinfeng bertanya, "Terus apa lagi yang mereka katakan?" Huode menjawab, "Tunggu sebentar, aku minum terlalu banyak. Jadi aku agak pusing." Ah benar, wanita tua itu juga bilang, kalau sekte bingsuan mereka akan mengadakan upacara suksesi dalam 2 hari. Dan mereka bertanya, "Apa kau bisa hadir?" Gu Qinfeng kembali bertanya, "Apakah hanya itu saja yang mereka katakan?" Huode menjawab, "Ya benar. Hanya itu saja yang mereka katakan, waktu berbicara dengan kami." Nak Gu, bagaimana pendapatmu tentang permintaan dari pihak mereka? Gu Qinfeng hanya diam saja, dan tak menjawab pertanyaan dari Huode. Huode kembali berkata, "Soal pasangan Dao, kau harus putuskan itu dengan hati-hati. Kami tidak mengerti apapun, jadi kami tidak berani untuk mengomentarinya. Bagaimanapun, kelihatannya kau harus menghadiri upacara suksesi mereka." Gu Qinfeng balik bertanya, "Kenapa harus begitu? Apa kau punya alasan?" Huode menjawab, "Hehe, bukan apa-apa." Sambil mata yang bercahaya, Huode melanjutkan perkataannya, "Aku cuma ingin kecipratan ketenaranmu di sekte bingsuan." Gu Qinfeng berangkat bersama Fei Kui, menaiki kereta kuda, untuk menuju ke sekte bingsuan, menghadiri acara suksesi Leng Yan Qiu. Terlihat Fei Kui yang semangat, karena bisa kembali melayani Gu Qinfeng. Karena, di beberapa episode Fei Kui tidak muncul. Gu Qinfeng merasa bosan, dan melihat keluar jendela, untuk memeriksa keadaan di sekitar. Kemudian berkata, "Coba katakan, apa kau tahu kau pergi kemana?
Apa benar ini jalannya? Kenapa perjalanan ini terasa sangat lama? Fei Kui menjawab, Tuan muda, Anda berkata pada saya, untuk membawa Anda jalan-jalan, melihat pemandangan dulu, sebelum kita berangkat ke Sekte Bingsuan. Sambil melihat keluar jendela, Gu Qinfeng menjawab, aku memang bilang begitu, tapi di sini cuma ada gunung, dan gunung. Tak ada yang bisa aku lihat selain gunung. Fei Kui berkata, kita masih berada di jalanan kecil. Semua akan jadi lebih baik untuk dilihat, setelah kita melintasi wilayah Sekte Bingsuan. Gu Qinfeng kembali meminum tuak sirup marjan, setelah mendengar penjelasan dari Fei Kui. Bahwa akan melihat pemandangan yang bagus, setelah memasuki wilayah Sekte Bingsuan. Tiba-tiba, Gu Qinfeng mendengar suara teriakan dari seseorang, yang sedang meminta tolong. Ternyata, suara itu berasal dari seorang bocah kecil, yang menaiki burung besar. Dan melintas di atas kereta, yang ditumpangi oleh Gu Qinfeng, dan Fei Kui. Bocah itu menangis, karena ada seekor burung elang yang sedang mengejarnya. Dan dia berusaha untuk lari, dari kejaran burung elang itu. Burung yang ditungganginya diserang oleh si elang, dan si bocah itu terjatuh dari ketinggian. Melihat bocah kecil itu terjatuh, Gu Qinfeng langsung meloncat dari keretanya, dan langsung menangkap bocah itu dengan sangat sigap. Bocah itu pun perlahan membuka matanya, dan melihat bahwa burung elang masih mengejarnya. Dan dia berkata kepada Gu Qinfeng, awas, burung itu masih mengejar kita. Elang itu berusaha menyerang Gu Qinfeng, dan si bocah, menggunakan paruhnya yang sangat runcing. Setelah menangkap bocah itu dengan selamat, Gu Qinfeng langsung mengeluarkan jurus api kilat kuningnya, untuk menghabisi elang itu. Elang itu langsung mati seketika, karena terkena serangan api kilat kuning dari Gu Qinfeng, yang sudah mencapai level maksimal. Elang itu langsung menjadi elang panggang, dalam sekejap, dan jatuh ke bawah. Lalu, Gu Qinfeng pun mendarat dengan aman, setelah menghabisi elang itu. Setelah mendarat, Gu Qinfeng bertanya kepada bocah itu, dan berkata, gadis kecil, apa kau baik-baik saja? Bukannya menjawab pertanyaan dari Gu Qinfeng, bocah itu malah terlihat kaget, melihat wajah Gu Qinfeng yang sudah menolongnya. Kemudian, dia pun tak sadarkan diri, dan rohnya keluar dari mulutnya. Gu Qinfeng pun merasa bingung, kenapa si bocah bersikap seperti itu. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang yang berkata, berhenti di sana, dan Gu Qinfeng pun menoleh ke arah suara itu. Tapi, dia langsung melancarkan serangan ke arah Gu Qinfeng, yang sedang menggendong si bocah, tanpa peringatan terlebih dahulu. Melihat serangan yang datang ke arahnya, Gu Qinfeng langsung menahan serangan itu, menggunakan sebelah tangannya. Dan ledakan pun terjadi. Terlihat dua orang yang sedang melayang di udara. Dan setelah asap itu perlahan-lahan menghilang, terlihat seorang wanita, dan seorang pria. Yang tadi melancarkan serangan kepada Gu Qinfeng. Kemudian, pria itu berkata, kau cari mati ya? Sedangkan, si wanita hanya mengamati Gu Qinfeng secara seksama. Lalu, pria itu melakukan kuda-kuda, untuk kembali melakukan serangan selanjutnya, kepada Gu Qinfeng. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung menebaskan pedang kilat kuningnya, ke arah Gu Qinfeng, yang sedang menggendong si bocah. Gu Qinfeng hanya diam saja, melihat serangan itu yang terarah kepadanya. Dan belum melakukan apa-apa. Melihat serangan itu semakin mendekat, Gu Qinfeng pun menoleh ke belakang. Kemudian, Gu Qinfeng mengarahkan tangan kirinya ke sana, untuk menahan serangan itu. Lalu, menciptakan barir menggunakan tangan kirinya. Dan menahan serangan tebasan pedang, yang dilancarkan oleh pria yang tidak dikenal itu. Dan ledakan pun terjadi. Dua orang itu terkejut, karena melihat serangan yang dilancarkan oleh si pria, bisa dihadang oleh Gu Qinfeng dengan sangat mudah. Kemudian, pria itu akan kembali melancarkan serangan berikutnya. Tapi, dia dihentikan oleh si wanita, dan berkata, tunggu dulu, jangan gegabah. Lalu mereka berdua pun turun ke bawah, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Wanita itu bertanya kepada Gu Qinfeng, dan berkata, siapa kau? Lepaskan adik junior kami, kenapa kau membawanya? Gu Qinfeng berkata, ternyata bocah ini adalah adik junior mereka. Tapi, kenapa mereka malah menyerangku?
dan tidak takut serangan mereka akan mengenai bocah ini. Bocah itu perlahan membuka matanya, setelah tidak sadarkan diri. Akibat kaget dengan kejadian sebelumnya. Setelah bocah itu kembali sadar, Gu Qinfeng menurunkan bocah itu dari pangkuannya. Lalu, bocah itu pun mewek, dan berlari ke arah wanita itu. Sambil berkata, "Kakak senior, aku takut." Sambil memeluk bocah itu yang sedang mewek, si wanita bertanya, "Xiaoyu, apa kamu baik-baik saja?" Sambil mengusap air matanya, bocah yang bernama Xiaoyu menjawab, "Ya, kakak senior, aku baik-baik saja." Pria itu bertanya kepada Xiaoyu, dengan sinis. Dan berkata, "Xiaoyu, siapa dia ini? Dia tidak melakukan apapun padamu bukan?" Bocah itu menjawab, "Kakak senior, kau salah paham. Dia sudah menyelamatkanku, dan tidak melakukan hal yang buruk kepadaku." Pria itu kembali memperjelas pertanyaannya, dan berkata, "Apa benar dia yang menyelamatkanmu?" Bocah itu pun mengangguk, dan berkata, "Ya benar, tuan ini yang menyelamatkanku." Kemudian, bocah itu menghampiri Gu Qinfeng, yang sedang berdiri agak jauh dari mereka. Lalu, bocah itu mengucapkan terima kasih kepada Gu Qinfeng, dan berkata, "Tuan, terima kasih karena sudah menyelamatkanku." Gu Qinfeng tidak menjawab ucapan terima kasih dari bocah itu, dan hanya mengisyaratkan oleh tangannya bahwa itu bukan masalah. Melihat Gu Qinfeng yang akan pergi, si wanita menghentikannya, dan berkata, "Tuan, tunggu dulu sebentar. Kami sangat khawatir dengan keselamatan adik junior kami, hingga kami salah paham padamu. Kami harap kau memaafkan kami." Tanpa menoleh kepada wanita itu, Gu Qinfeng menjawab, "Tidak apa-apa, tidak usah dipikirkan." Kemudian, wanita itu memperkenalkan dirinya, dan berkata, "Terima kasih sudah menyelamatkan adik junior kami. Namaku Suir Woyun, dan aku adalah kultivator di bawah Great Star. Dan bocah ini adalah adik juniorku, namanya Mu Xiaoyu. Lalu, pria ini juga adalah adik juniorku, namanya Bai Yunfei. Tuan kalau boleh kami tahu, siapakah namamu?" Bukannya menjawab pertanyaan dari Suir Woyun, Gu Qinfeng malah bertanya, "Kalian semua dari Great Star Cave?" Bai Yunfei menjawab, "Benar. Kami semua berasal dari sana, apakah ada yang salah?" Gu Qinfeng kembali bertanya, "Great Star dan marga Musui, apa kau tahu Sui Yunying?" Sambil menatap ke arah mereka, dengan tatapan tajam. Merasa sikap dari Gu Qinfeng yang tidak sopan, Bai Yunfei berkata, "Lancang kau, beraninya kau menyebut nama master kami seperti itu. Aku akan memberimu pelajaran, kalau saja kau tidak menyelamatkan adik juniorku hari ini." Melihat adik juniornya bersikap tidak sopan, Suir Woyun berkata, "Diam kau, jangan bersikap lancang kepada tuan ini." Bai Yunfei langsung terdiam, setelah dimarahi oleh kakak seniornya. Dan dia tidak berani untuk membantahnya. Sambil memberi hormat, Suir Woyun berkata, "Sui Yunying adalah nama master kami." Kemudian, berkata dalam hati, "Master kami sudah mengasingkan diri dari dunia begitu lama. Semua orang mengenalnya sebagai Master Dao Suyun, dan bukan nama yang sebenarnya. Bahkan, aku mengetahui nama aslinya secara tidak sengaja. Bagaimana anak muda ini bisa tahu nama asli dari master kami?" Gu Qinfeng kembali bertanya, "Apa master kamu baik-baik saja?" Lalu berkata dalam hati, "Tak kusangka aku akan bertemu dengan murid Sui Yunying di sini." Mendengar pertanyaan dari Gu Qinfeng, Suir Woyun makin heran, dan berkata dalam hati, "Apa yang dimaksud dengan bagaimana keadaan masterku? Dia jelas berbicara dengan masterku, dengan cara yang akrab. Apa mungkin dia dekat dengan masterku?" Kemudian berkata, "Keadaan master kami baik-baik saja." Mendengar perkataan dari Suir Woyun, Gu Qinfeng tersenyum, dan berkata, "Baguslah, kalau dia baik-baik saja." Lalu berkata dalam hati, "Setelah aku diusir dari Sekte Yunxia, aku tinggal di Great Star Cave sebentar. Dan Sui Yunying adalah salah satu orang, yang menurutku paling berjasa. Dan aku berhutang kepadanya, dari semua wanita yang aku kenal." Suir Woyun kembali bertanya, "Apakah Anda adalah kenalan dari masterku?" Sambil berjalan pergi meninggalkan mereka, Gu Qinfeng menjawab, "Ya, begitulah." Suir Woyun mencoba menghentikan Gu Qinfeng, dan memanggilnya, "Tuan, tunggu sebentar." Tapi, Gu Qinfeng hanya mengabaikannya, dan pergi berlalu begitu saja.
Kemudian Sui Ruoyun berkata, sungguh orang yang sangat aneh. Tidak hanya mau memperkenalkan siapa dirinya, tapi dia juga malah pergi begitu saja. Sementara itu, si bocah heran dan berkata, guru kita saja baru-baru ini mengetahui nama asli master kita. Jadi, bagaimana dia bisa tahu nama asli master sekte kita? Sambil memandang Gu Qinfeng dengan penuh kekaguman, bocah itu kembali berkata, dia juga sangat kuat dan overpower. Mendengar adik juniornya memuji Gu Qinfeng, Bai Yunfei menjadi kesal dan menjitaknya. Sambil berkata, apa hebatnya dia? Dia takkan bisa menghindari pedangku, kalau aku tadi menggunakan energi spiritual pelangiku. Kemudian, berkata kepada Sui Ruoyun, kakak senior, kita sudah terlalu lama di sini. Ayo kita percepat langkah kita, guru-guru kita pasti sudah menunggu kita di sekte Bingsuan. Sementara itu Sui Ruoyun masih heran dengan sikap Gu Qinfeng. Gu Qinfeng dan Fei Kui melanjutkan kembali perjalanan mereka untuk menghadiri suksesi di sekte Bingsuan. Gu Qinfeng menuangkan sirup marjannya untuk menenangkan pikiran karena kejadian barusan. Sambil meminum sirup marjan, Gu Qinfeng membayangkan masa lalu, saat dirinya masih kecil dan tidak berdaya. Di saat Gu Qinfeng masih kecil, Gu Qinfeng berjalan di tengah kota sendirian. Gu Qinfeng berjalan dengan wajah yang babak belur. Saking lelahnya, Gu Qinfeng terjatuh di tengah jalan, dan bertemu seorang wanita yang tidak dikenalnya. Kemudian, wanita itu pun menolongnya, dan mengajaknya ke tempatnya. Setelah ditolong wanita itu, wajah Gu Qinfeng pun berubah ceria, dan luka-lukanya sudah sembuh. Wajah Gu Qinfeng penuh dengan keceriaan, dan bermain dengan wanita itu. Gu Qinfeng pun mempelajari seni spiritual, bersama dengan wanita itu, yang dengan setia selalu menemaninya, saat sedang belajar. Gu Qinfeng pun beranjak dewasa, dan akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan gadis itu. Untuk memulai kehidupannya sendiri. Setelah membayangkan masa lalunya, yang cukup menyedihkan. Gu Qinfeng berkata, waktu menyebabkan segalanya berlalu, tanpa jejak. Kembali dari neraka tampak seperti mimpi, kenangan lama yang hilang tetap ada di hati. Kau ada di mana sekarang? Gu Qinfeng pun meminum tuak sirup marjannya, untuk sedikit mengurangi kesedihan yang dirasakannya. Terlihat banyak gunung-gunung es yang besar. Rupanya, mereka sudah hampir tiba di sekte Bingsuan. Fei Kui pun memacu kereta kudanya lebih cepat, agar cepat sampai di tujuan. Akhirnya, mereka sampai di sekte Bingsuan. Fei Kui berkata kepada Gu Qinfeng, Tuan muda, kita telah sampai di sekte Bingsuan. Gu Qinfeng membuka tirai jendelanya, untuk melihat keadaan di sekitar. Tidak ada satupun orang di depan gerbang sekte Bingsuan, yang menyambut kedatangan mereka. Gu Qinfeng berkata dalam hati, Huode sebelumnya memintaku untuk menunggunya, di depan gerbang masuk sekte Bingsuan. Hari sudah siang sekarang, aku bahkan tidak melihat batang hidungnya. Karena Huode tak kunjung juga terlihat, Gu Qinfeng pun turun dari kereta, dan berniat menghadiri upacara itu sendirian. Dan berkata kepada Fei Kui, kau tunggu di sini. Fei Kui menjawab, baik tuan muda. Gu Qinfeng pun berjalan sendirian, menaiki tangga untuk menuju ke aula upacara, sekte Bingsuan. Di sana sudah terlihat banyak orang, yang datang menghadiri upacara suksesi itu. Yang juga merupakan tamu undangan. Gu Qinfeng berjalan melewati kerumunan orang, untuk sampai di aula perjamuan. Sesampainya di sana, Gu Qinfeng tak mengenal satu orang pun tamu yang hadir. Tiba-tiba terdengar suara bocah yang memanggilnya, Kakak Dermawan. Gu Qinfeng pun sedikit terkejut, mendengar seseorang memanggilnya. Rupanya, itu adalah bocah yang Gu Qinfeng selamatkan di perjalanan tadi. Kemudian, bocah itu datang menghampiri Gu Qinfeng, dan berkata, Kakak, ternyata memang kau. Tadi aku pikir, aku salah orang. Gu Qinfeng menjawab, oh, bocah, kebetulan sekali, kau juga ada di sini. Sambil ditemani oleh Sui Ruoyun, bocah itu kembali berkata, apa kau di sini, untuk menghadiri upacara suksesi sekte Bingsuan juga? Gu Qinfeng menjawab, benar, aku datang ke sini, untuk menghadiri acara suksesi sekte Bingsuan.
Karena undangan dari mereka. Bocah itu kembali bertanya, apa kau datang sendirian? Gu Qinfeng menjawab, seperti yang kau lihat, aku datang ke sini sendirian. Kemudian, Sui Ruoyun menyela pembicaraan, dan bertanya, kalau begitu, kenapa kau tidak duduk dengan kami saja? Kau menyelamatkan adik juniorku, dan pergi sebelum kami bisa berterima kasih. Untuk itu, sekarang kita bertemu lagi. Aku ingin menggunakan kesempatan ini, untuk berterima kasih dengan benar. Gu Qinfeng berpikir sejenak, dan tidak langsung menerima tawaran dari mereka, untuk duduk bersama. Melihat Gu Qinfeng seperti keberatan dengan ajakannya, Sui Ruoyun kembali berkata, tidak apa-apa, kita bisa menggantinya di lain hari, kalau kau sibuk. Melihat Gu Qinfeng yang bengong saja, bocah itu langsung memegang tangan Gu Qinfeng, dan berkata, kakak, apa ada yang harus kau lakukan? Kalau tidak, duduklah bersama kami. Kau menyelamatkan nyawaku sebelumnya, dan aku masih belum berterima kasih dengan benar. Meskipun Gu Qinfeng malas menerima tawaran dari mereka. Tapi karena bocah itu terus memaksa, akhirnya Gu Qinfeng pun menyetujui tawaran, untuk duduk bersama mereka. Kemudian, mereka pun pergi ke halaman untuk minum-minum, dan bercengkrama. Lalu, Gu Qinfeng mengeluarkan botol sirup marjan miliknya. Sui Ruoyun terkejut melihatnya, dan bertanya, bukannya botol ini khusus digunakan, untuk menyimpan sirup marjan rasa koko pandan milik kami? Setelah Gu Qinfeng membuka sedikit tutup botolnya, aromanya pun tersebar. Dan Sui Ruoyun kembali berkata, ini sungguh benar sirup marjan milik kami. Gu Qinfeng mengabaikan pertanyaan dari Sui Ruoyun, dan menuangkan sirup marjan itu ke dalam cangkir. Mata bocah itu jadi bersinar, karena melihat Gu Qinfeng memiliki sirup marjan. Dan berkata, bagaimana kau bisa memiliki sirup marjan kami? Gu Qinfeng menjawab, aku membelinya dari Manor Ciksu. Saat aku menginap di sana, untuk beberapa hari. Bocah itu kembali bertanya, jadi kau membelinya dari sana? Oh iya, sirup marjan kami kan hanya bisa dibeli, di Manor Cisu. Apakah kakak menyukai sirup marjan kami? Sambil meminumnya, Gu Qinfeng menjawab, tentu saja aku menyukainya, ini adalah minuman favoritku. Dan aku selalu membawanya, kemanapun aku pergi. Bocah itu berkata, hehe. Kakak, biar ku beritahu kau sesuatu. Master sekte kamilah yang menaburkan benih sirup marjan ini. Gu Qinfeng menjawab, oh, benarkah itu? Di tengah pembicaraan yang santai itu, tiba-tiba terdengar dua pasang langkah kaki menuju ke arah mereka. Terlihat punggung seseorang, dengan rambut kuncir kudanya, yang datang ke tempat mereka. Mereka adalah, Jin, dan Bai Yunfei, yang Gu Qinfeng temui dalam perjalanan, waktu menyelamatkan bocah itu. Bai Yunfei berkata, adik junior, kakak senior, lihat siapa yang datang. Bocah itu pun berdiri dari tempat duduknya, dan berkata, rupanya kakak Jing. Jing menjawab, hai bocah, kita bertemu lagi. Kemudian menyapa Sui Ruoyun, dan berkata, Ruoyun, bagaimana kabarmu? Sui Ruoyun menjawab, Tuan Jing, kabarku baik-baik saja. Melihat Gu Qinfeng yang ada di sana, Bai Yunfei merasa tidak senang. Kemudian bertanya, kenapa kau juga ada di sini? Gu Qinfeng hanya menatapnya, tanpa mengatakan apa-apa. Mendengar sikap yang tidak sopan dari Bai Yunfei, bocah itu jadi kesal. Dan berkata, kakak ini adalah penyelamatku, kenapa kau bicara begitu kepadanya?